dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada makna sama sekali gitu. Kalau Bu Rektor, Dekan, dan pejabat lain di UGM memang mengalami tekanan dalam berbagai bentuk apapun lah ya, dalam bentuk apapun, kalau bisa ya lawanlah, lawan. Karena ini di belakang Anda membawa nama UGM yang sudah ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu alumninya yang sekarang tergantung pada Anda kan gitu. Alma maternya itu sekarang berada di tangan Anda, baik buruknya itu berada di tangan Anda. Jadi kalau berani lawan. Nah, namun kalau nggak berani ya lebih baik mundurkan diri saja. Mundurkan diri saja. Ya udah, Anda tidak berani, mundurkan diri. Terus sejarah telah mencatat Anda semua sebagai pernah jadi rektor, jadi dekan, dan lain-lain jabatan universitas. Namun jabatan itu apa sih? Jabatan itu apa? Anda sebentar lagi juga diganti. Misteri penomoran ijazah UGM. Ini judul video saya. Seperti biasa, saya Tomo Saksono dari Islamic Science Research Institute. Begitu saya mengupload video saya berjudul Ijazah UGM Teknologi Word Processing 1981 sampai 1992, maka membanjirlah pesan WA dari teman-teman agama. Intinya sangat mendukung dan problem juga semakin lebih jelas duduk perkaranya. Kira-kira begitu. Cuman kesan saya memang ternyata banyak sekali teman-teman agama ini yang memang sangat antusias untuk berkontribusi memperjelas problem yang sedang terjadi di alma maternya ini. Cuman kelihatannya memang yang problemnya itu adalah mulainya dari mana? Mungkin karena ya serba mungkin kan tidak semua orang punya keahlian khusus seperti Roy Suryo dan Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar kan. Jadi memang kalau mau ikut sumbang saran itu dari mana anunya kan kira gitu. Tapi menurut saya tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa men-trigger juga inisiatif dari teman-teman agama yang lain. Salah satu yang memberikan respons yang positif itu adalah dari kolega saya di Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM, Pak Sumaryo Joyo Sumarto. Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Geodesi beberapa tahun yang lalu. Dia ini senior saya di Teknik Geodesi itu. Salah satu penjelasan beliau adalah penomoran ijazah kami sebagai alumni FTUGM. Nah, ini saya kira sangat penting sekali. Karena kemarin saya kan masih meraba-raba nomor yang ada di sana itu. Nah, beliau mengirimkan kopi ijazah beliau itu ini Pak Sumaryo. Kemudian di sini ada angka 13689 ini adalah menunjukkan nomor alumni UGM. Jadi pada saat beliau lulus itu beliau adalah orang yang ke 13.689 dari seluruh UGM ya, dari seluruh UGM. Jadi semakin jelas sekarang. Kemudian STBWT itu adalah inisial nama dekan dan sekretaris fakultas saat itu. Jadi kalau ST ini adalah Sutoyo Cokrodiharjo ini dekan. Nah, cuman memang sekretaris fakultas tidak ada di sini. Tapi beliau adalah pada saat itu adalah Bomo Wikantioso ya. Jadi ini tercantum di sana. Kemudian 78 itu adalah tahun kelulusan Pak Sumaryo ini. Tahun kelulusan. Jadi saya kira Kemudian TGD adalah Teknik Geodesi. ST-nya itu sarjana teknik ini. Nah, kemudian digit terakhir, 4 digit terakhir ini 6916 itu adalah kode jurusan teknik geodesi. 69 ini jurusan teknik geodesi, dan 16 itu adalah alumni ke-16 di teknik geodesi ya. Jadi bisa dibayangkan pada saat itu memang alumninya itu masih sangat sedikit sekali. Teknik geodesi itu berdiri tahun 59, ini tahun 78, jadi kira-kira 20 tahunan Pak. Alumninya baru 16 orang, bayangkan juga. Jadi memang pada saat itu sangat susah sekali orang lulus karena memang dosennya masih terbatas gitu-gitulah ya. Bahkan dari 16 orang ini
mungkin 16, beliau kan nomor 16, itu mungkin sekitar 14 orang atau 13 orang itu jadi dosen semua. Jadi yang bekerja di luar itu mungkin cuma 3-4 orang saja gitu. Jadi itu juga salah atau satu bukti yang ini. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan, itu adalah 15007 ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian ya, karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Vikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69, dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu, udah mulai banyak, cukup banyak. Itu nambah 7 orang kan, dalam 1 tahun itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, Fakultas Teknik sudah jelas. Nah, kemudian ada lagi saya ambil dari googling, dari internet ya, googling lah gitu ya. Ini dari mohon maaf kalau saya saya belum minta izin pada Pak Freddy Kurniawan, tapi ijazahnya terdapat di public domain gitu, jadi saya ambil saja gitu. Jadi saya mohon maaf kalau ini sampai tidak berkenan ya. Ambil dari googling, nomornya 29212, nomor alumni ini 2912. Ini karena dari Fakultas Teknik juga, cuman dari Teknik Elektro. Jadi 29212. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja kita mulai dari BB Nasundra Mangsa mengatakan Jokowi dan termulnya adalah penumpang gelap yang menyusup untuk menghancurkan Indonesia. Komentar selanjutnya dari Yeyet 2025 mengatakan Jokowi jadi presiden hasil pencitraan bermodal bansos dan ijazah palsu dilindungi oleh Prabowo CS. Komentar selanjutnya dari Sue Pormonoeso Pormo mengatakan malu Prof, rektor UGM takut dengan tekanan jabatan, cuma rektor saja kok takut lepas. Apa yang kau banggakan, Prof, kalau berikan keterangan palsu apa hukumannya di hadapan Allah? Kalau percaya atas keberadaan Allah, hukum Allah. Komentar selanjutnya dari Salmon Siagan mengatakan sudah ada yang dipenjara gara-gara kasus ini. Apa benar hukum sama rakyat tumpul ke atas tajam ke bawah? Kalau hukum betul-betul sama dan ijazah Jokowi palsu harus bayar dong, dan pimpinan UGM pun harus terima akibatnya. Komentar selanjutnya dari Mantodoyo mengatakan masalah isu ijazah Jokowi yang tak kunjung selesai ini berbentuk kegagalan pemerintah dan begitu lemahnya hukum di negara ini. Komentar selanjutnya dari Iwan Setiawan mengatakan jangan mau didiket apalagi dimarah-marahi Jokowi. Ceret ke pengadilan beres, hidup kalian yang bayangi dosa lagi, gitu aja kok repot. Komentar selanjutnya dari Ilham Tarban mengatakan para pejabat atau penegak hukum sudah dapat gaji uang rakyat. Ingat, hidupmu sudah disumpah dan bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran untuk jujur dan adil. Semua berawal dari ijazah palsu, hukum pesanan berdasarkan bayaran. 1001 alat untuk bukti kesalahan Jokowi. Kalau para penegak hukum tidak meresponnya dengan adil dan jujur, maka tak ada gunanya atau tidak cukup bukti. Itulah hukum pesanan, modus menutupi kebohongan, karena hukum yang ada bukan hukum keadilan tapi hukum pesanan berdasarkan bayaran. Waspada ke rekayasa sesuatu runtutan selesai dikerjakan. Bagaimana dengan proses sekolah? Karena pernyataan lembaga resmi UGM, kepolisian, dan Jokowi sendiri beda.
Saya kira yang asli tetap bayarannya. Doa semoga masih ada penegak hukum yang patuh dan tunduk pada sumpah karena takut dosa. Amin. Komentar selanjutnya dari Hatimi mengatakan sebenarnya gampang sekali Jokowi dimaafkan. Turunkan Gibran, keluarkan dari segala politik. Pasti rakyat memaafkan. Jangan dua-dua yang disalah dipertahankan. Emang ini negeri nenek moyangnya apa? Komentar selanjutnya dari Hele Niarsta. Turun si Fufu Fafa, rakyat yang bergerak. DPRV sampai ini membisu. Komentar selanjutnya dari Darussalam M5R mengatakan Helena Riesta 451 Fufu Fafa gak ada manfaat buat Prabowo dan NKRI. Sebaiknya diganti saja pakai ijazah asli yang benar tamat kuliah. Komentar selanjutnya dari Muslim Andi mengatakan hutan saja bisa gundul, tambang timah bisa kering, apalagi hanya UGM. Kalau tidak hati-hati bisa rata dengan tanah, tinggal nama saja. Sebenarnya gampang, simpel, sederhana. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, untuk apa muter-muter? Tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Itu kalau pernah kuliah di UGM dan punya ijazah asli. Tinggal kalau ijazahnya asli, dokter Sifa CS tangkap penjarakan. Dan kalau ternyata ijazahnya Jokowi palsu, yang Mongol jalan sendiri ke penjara, nggak usah minta diantar, selesai. Komentar selanjutnya dari Didi Hadi mengatakan dari nomor ijazah saja sudah dapat melihat benar dan tidak ijazah, belum admin lainnya. Komentar selanjutnya dari Hari Sabtono mengatakan semoga pakar hukum, pakar IT mau mengawal kasus ini sampai tuntas dan bisa menelanjangi bila ada manipulasi kecurangan. Komentar selanjutnya dari Eri Botax mengatakan kalau memang ini benar, maka jelas dan nyata bahwa Polri memang membela dan backing dari Jokowi dan termulnya. Komentar selanjutnya dari Yadis W2M mengatakan turunkan anaknya Jokowi, dimaafkan. Jika Pak Kekeuh bisa rame ke sana ke sini jadi pembohong, semua jadi akal sahesati, kejujuran akan hilang. Masa negeri ini gak ada yang mau jujur pejabatnya. Komentar selanjutnya dari Derawan Meska Sena mengatakan, ya Allah, semoga alumni UGM yang memiliki jiwa kejujuran dan integrasi yang tinggi untuk ikut mendukung sebuah usaha menguat kebenaran dari tabir kebohongan dan kepalsuan yang dibangun oleh oknum UGM yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan jabatan. Maju terus Pak Saktono, siap mendukung. Komentar selanjutnya dari Farida Mei mengatakan rakyat diadu domba sama Jokowi, sama ijazah DPR yang bisu semua dari 11 tahun lebih, enaknya makan gaji buta. Komentar selanjutnya dari Dale X4T mengatakan ijazah Jokowi yang ada di sosmed itu asli, semoga matanya dibutakan sebuta-butanya. Sudah sangat jelas itu bukan foto Jokowi yang tertera di ijazah tersebut. Komentar selanjutnya dari Muhammad Zul mengatakan hore si Jack ijazahnya benar palsu, termul ajo pulangin duit Pak Jokowi, jangan buat banjar lujang, bela ijazah Jokowi. Komentar selanjutnya dari Soe Parmono mengatakan di kepolisian kok susah yang untuk mendapatkan orang jujur berintegrasi. Sigit pangkat jenderal, mental kopral, bahkan kopral bisa jadi lebih jujur. Komentar selanjutnya dari Tung Sahur, si bapak gue mengatakan clear palsu. Selanjutnya dari Anis Tahibeb mengatakan sudah terlalu banyak bukti ijazah kalau ijazah Mulyono palsu, tapi aparat penegak hukum tidak berdaya entah kenapa. Komentar selanjutnya dari Yadis W2M mengatakan karena fokusnya mengalir kejujuran pejabat, tahu sendiri di negeri ini bisa dibeli.
lainnya hal di negara yang makmur kayak Abu Dhabi, Qatar, penjabatnya takut sama Allah nggak bisa dibeli. Komentar selanjutnya dari Sabar-Sabar R7N mengatakan harus tuntas kasus ini biar tak terulang lagi dan siapa yang terbukti salah harus diadili dan dihukum kalau memang ingin menuju negara emas. Komentar selanjutnya dari Sudibyo E7S mengatakan legalitas saja sudah memalsukan, pantesan tingkah lakunya aneh. Kebohongan-kebohongan mau ditutupi seperti apapun, suatu saat akan terbongkar, malu-maluin alumni UGM yang benar-benar lulus. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.